Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, instrumen, terutama di bidang kimia, sering dimanfaatkan dalam proses analisis, baik berupa analisis kualitatif maupun kuantitatif. Salah satu instrumen yang biasa digunakan adalah spektrofotometer UV phase. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang spektrofotometer UV phase. Spektrofotometer UV phase merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur serapan pada rentang ultraviolet atau UV dan sinar tampak atau visible dari spektrum elektromagnetik. Serapan radiasi dalam rentang UV phase menyebabkan eksitasi elektron yang mengacu pada transisi molekul dari keadaan dasar berenergi rendah ke keadaan tereksitasi atau keadaan yang energi lebih tinggi. Jika radiasi monokromatis dilewatkan pada larutan yang mengandung zat yang dapat menyerap, maka radiasi ini akan dipantulkan, diabsorpsi oleh zat tersebut, atau sisanya ditransmisikan atau diteruskan. Berikut ini merupakan daerah berupa panjang gelombang dari beberapa sinar, di mana sinar UV hingga sinar visible atau sinar tampak itu sendiri berada pada rentang 10 nanometer hingga 800 nanometer. Untuk sinar UV sendiri, dia berada pada rentang sekitar 10 nanometer hingga 400 nanometer, di mana sinar UV juga dibagi menjadi dua lagi, ada UV dekat dan juga UV jauh. Untuk UV jauh, dia berada pada rentang panjang gelombang 10 nanometer hingga 200 nanometer, sedangkan pada UV dekat, dia berada pada rentang 200 nanometer hingga 400 nanometer. Untuk visible sendiri atau sinar tampak, panjang gelombangnya berada pada rentang 400 nanometer hingga 800 nanometer. Selanjutnya merupakan peristiwa transisi elektronik. Peristiwa ini terjadi ketika satu elektron dikenai dengan cahaya atau radiasi yang memiliki energi tertentu, dia akan mengalami eksitasi, di mana eksitasi ini dia akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Beberapa contoh transisi elektronik yang dapat terjadi yaitu yang pertama adalah dari sigma ke sigma antibonding. Ini dimungkinkan pada molekul alkana karena ikatan pada alkana sendiri berupa ikatan tunggal yang berupa ikatan sigma. Nah, yang kedua, transisi dari sigma ke pi antibonding, contohnya adalah karbonil. Nah, pada karbonil ini dia memiliki ikatan rangkap antara C dengan O, sehingga memungkinkan adanya transisi dari sigma ke pi antibonding karena ikatan rangkap ini terdiri dari ikatan sigma dan juga ikatan pi, satu ikatan sigma dan juga satu ikatan pi. Nah, untuk selanjutnya, transisi elektron selanjutnya yaitu dari pi ke pi antibonding. Contohnya seperti pada alkena, karbonil, karena pada senyawa-senyawa ini dia memiliki ikatan rangkap yang tersusun dari ikatan sigma dan juga ikatan pi, sehingga memungkinkan terjadinya transisi dari pi ke pi antibonding. Nah, selanjutnya transisi dari N ke sigma antibonding, contohnya pada oksigen, nitrogen, sulfur, halogen, karena pada atom-atom ini dia memiliki PEB atau pasangan elektron bebas, sehingga transisi yang terjadi adalah dari N ke sigma antibonding. Nah, untuk transisi yang terakhir yaitu dari N ke pi antibonding, contohnya pada karbonil, karena karbonil memiliki atom O yang memiliki PEB, sehingga dia memungkinkan terjadinya transisi dari N ke pi antibonding, karena pada karbonil juga dia memiliki satu sigma dan juga satu ikatan pi. Untuk mekanisme kerja dari spektrofotometer UV phase itu sendiri, suatu radiasi dari sumber cahaya radiasi, dia akan dilewatkan pada celah selanjutnya melalui daerah monokromator, di mana monokromator ini dia akan merubah cahaya polikromatis menjadi monokromatis. Kemudian cahaya monokromatis ini dia akan dilewatkan pada celah dan dilewatkan pada sampel. Sampel sendiri dia akan menyerap dan sebagian akan diteruskan atau ditransmisikan. Nah, cahaya yang ditransmisikan ini dia akan dibaca oleh detektor. Fenomena yang terjadi pada spektrofotometer UV phase memenuhi hukum Lambert-Beer, di mana hukum ini menyatakan bahwa adanya hubungan
linier antara absorban dengan konsentrasi larutan analit dan berbanding terbalik dengan transmitannya. Hukum ini secara matematis dituliskan sebagai besarnya absorbansi sama dengan E dikali B dikali C. A sebagai absorbansi, sedangkan E berupa absorptivitas molar, B berupa tebal dari kuvet, dan C adalah konsentrasi dari analit itu sendiri. Selain itu, hukum Lambert-Beer juga menyatakan bahwa besarnya absorbansi sama dengan minus log dari transmitansi, di mana nilai transmitansi sendiri merupakan besarnya intensitas cahaya yang ditransmisikan dari sampel dibagi dengan intensitas cahaya mula-mula yang dilewatkan pada sampel. Selanjutnya, beberapa komponen atau instrumentasi di dalam spektrofotometer UV vis diantaranya yang pertama adalah sumber cahaya, kemudian ada monokromator, kemudian ada kuvet, dan juga ada detektor. Oke, kita akan membahas satu persatu komponen atau instrumentasi di dalam spektrofotometer UV vis. Untuk yang pertama adalah sumber cahaya, di mana sumber cahaya atau sumber sinar, sumber radiasi dari spektrofotometer UV vis dia harus stabil. Beberapa sumber cahaya yang biasa digunakan yaitu yang pertama adalah lampu deuterium, kemudian bisa berupa lampu hidrogen, tungsten, xenon, dan juga bisa berupa lampu merkuri. Oke, komponen kedua dalam spektrofotometer UV vis adalah monokromator, di mana monokromator ini berfungsi untuk memecah sumber radiasi yang memiliki pita energi lebar atau polikromatis menjadi radiasi dengan pita energi yang lebih sempit atau monokromatis. Nantinya, wave selector yang di depan monokromator, dia akan memilih panjang gelombang cahaya yang sesuai dengan sampel. Nah, jenis monokromator sendiri dia ada dua, yaitu monokromator tunggal dan juga monokromator ganda. Pada monokromator tunggal, jumlah monokromatornya berjumlah satu, di mana monokromator ini dia langsung memecah cahaya polikromatis menjadi monokromatis dan langsung melewatkannya ke sampel kita. Sedangkan pada monokromator ganda dia akan melalui dua tahapan pemecahan cahaya, yaitu pada monokromator pertama dia polikromatis akan dipecah menjadi monokromatis, dan monokromatis ini dia akan dipecah lagi menjadi beberapa pita energi yang lebih sempit. Nah, maka dari itu biasanya monokromator ganda ini dia memiliki akurasi yang lebih tinggi daripada monokromator tunggal akibat proses pemecahan cahaya atau energi dari cahaya tersebut sebanyak 2 kali. Komponen selanjutnya yaitu kuvet, di mana kuvet ini merupakan wadah untuk menampung sampel yang dapat terbuat dari kuarsa atau silika yang digunakan dalam radiasi UV. Sedangkan yang terbuat dari gelas biasa atau kuarsa juga dia digunakan untuk radiasi sinar tampak atau visible. Nah, untuk posisi penempatan dari kuvet sendiri, dia ditempatkan secara tegak lurus dari sumber arah datangnya radiasi untuk meminimalisir kehilangan radiasi dari pantulan atau refraksi. Nah, untuk jenis spektrofotometer dia ada dua jenis, yaitu single beam dan juga double beam, di mana pada single beam cahaya yang langsung dilewatkan ke sampel, sedangkan pada double beam cahaya yang dilewatkan oleh wave selector tadi dia akan dipecah menjadi dua, sehingga memungkinkan proses pengukuran sampel secara bersamaan. Pada umumnya biasanya digunakan untuk mengukur belangko dan juga satu sampel. Sedangkan pada single beam untuk pengukurannya dia harus diukur satu-satu. Komponen terakhir dalam spektrofotometer UV vis adalah detektor, di mana detektor ini dia berfungsi untuk menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Syarat dari detektor spektrofotometer UV vis, dia harus memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga daya radiasi yang kecil dapat terdeteksi, memiliki waktu respon yang singkat, dan juga dia harus stabil. Nah, untuk beberapa jenis dari detektor itu sendiri, ada PMT atau photo multiplier tube, ada juga silikon dioda,
ada indium gallium arsenide fotodioda, dan juga ada lead sulfide atau PBS detektor. Berikut ini merupakan contoh dari spektrum UV vis, di mana kita dapat menyajikan dalam bentuk absorbansi maupun dalam bentuk transmitasi. Pada bentuk absorbansi, dia biasanya berupa bukit dengan uh, panjang gelombang maksimal berada pada bagian atas, sedangkan pada transmitasi dia berupa lembah-lembah di mana panjang gelombangnya biasanya terletak pada bagian paling bawah atau paling tajam ke bawah. Aplikasi dari spektrofotometer UV vis itu sangat beragam. Beberapa contoh diantaranya yaitu seperti untuk mengidentifikasi spesies anorganik dan organik, untuk menentukan besaran absorpsivitas molar dari suatu zat, kemudian untuk menentukan absorpsi spesies tertentu, misalnya setelah dan sebelum dari proses adsorpsi oleh adsorben, kemudian untuk quality control, untuk industri kosmetik, petrokimia, penelitian farmasi, pangan, dan juga pertanian. Berikut ini merupakan contoh studi kasus dari penggunaan spektrofotometri UV vis. Di sini ada seorang peneliti, dia ingin menganalisis kadar suatu logam. Dalam hal ini contohnya adalah arsen dalam suatu sampel. Nah, dia menggunakan konsentrasi larutan arsen sebagai larutan standar dari konsentrasi 0 hingga 2,5, ya ini 2,5 ppm atau miligram per liter. Kemudian setelah diukur, diketahui pula absorbansi sampel sebesar 0,02. Nah, kita diminta untuk menentukan kadar logam arsen di dalam sampel tersebut. Nah, langkah pertama untuk menentukan kadar suatu zat menggunakan spektrofotometri UV vis, kita harus mengukur panjang gelombang maksimal dari larutan yang kita buat. Nah, dengan panjang gelombang maksimal itu, kita dapat mengukur setiap larutan standar yang telah kita buat untuk diketahui absorbansinya. Nah, kenapa hal ini digunakan untuk membuat kurva kalibrasi standar seperti yang ada pada layar. Pada layar tersebut, kurva kalibrasi standar diplot antara X sebagai konsentrasi, dalam hal ini miligram per liter atau ppm, kemudian sumbu Y sebagai absorbansi. Nah, di sini data-data yang telah diperoleh dari proses pengukuran tadi diplot dan didapatkan persamaan linier sebesar Y sama dengan 0,0604X. Nah, di sini diketahui R kuadrat sama dengan 0,99, di mana R kuadrat sangat bagus ketika mendekati 1, dalam hal ini adalah 0,99 sekian. Oke. Nah, setelah itu kita menggunakan persamaan linier dalam kurva kalibrasi yang telah kita buat, yaitu Y sama dengan 0,0604X. Kemudian dirumuskan bahwa X adalah konsentrasi larutan sampel yang akan kita cari, kemudian Y adalah absorbansi, karena tadi Y adalah sumbu Y adalah absorbansi, sedangkan sumbu X adalah konsentrasi. Nah, kemudian disubstitusi data-data yang telah diperoleh, yaitu Y pada nilai absorbansi sampel sebesar 0,02. Nah, kemudian X atau konsentrasi dari sampel atau logam yang akan kita cari adalah 0,02 dibagi 0,0604, dan ditemukan bahwa konsentrasi dari logam arsen di dalam sampel tersebut sebesar 0,33 mg per liter atau 0,33 ppm. Oke, itu tadi merupakan pembahasan kita mengenai spektrofotometri UV vis. Mulai dari penjelasannya secara umum, kemudian prinsip, instrumen yang ada, dan beberapa contoh aplikasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.